Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali di Mimbar Gemar online pagi ini, tanggal 20 Juli 2023. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi berkat yang berkelimpahan. Gemar pagi ini terambil dalam Milka 2 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan engkau, sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini menggambarkan Tuhan kita tempatkan yang paling depan. Tuhan kita selalu mengikuti jalannya Tuhan. Masalah, kesulitan, halangan, rintangan, problem yang kita hadapi sebenarnya menunjukkan bahwa kita memerlukan adanya terobosan yang akan membereskan semua masalah itu. Tuhan tahu kita selalu mempunyai masalah, tetapi masalah tidak melebihi kekuatan kita. Sebagai umat Tuhan, kita sangatlah beruntung karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menerobos terobosan luar biasa dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Sebab itu kita harus memiliki sikap yang benar, sehingga kita dapat melihat dan menikmati terobosan yang akan dikerjakan oleh Allah. Jika kita selalu hidup benar, apapun yang kita lakukan, apapun masalah dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan tolong. Terobosan terjadi bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kita. Terobosan yang sejati hanya dapat terjadi karena karya Allah yang luar biasa. Sebab itu, kita harus mengizinkan Allah menjadi kepala barisan dan kita taat akan perintah-Nya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Setiap apapun masalah, apapun yang kita kerjakan, kita taruh Tuhan yang paling utama. Allah merupakan kepala barisan dan kita taat akan perintah-Nya. Pada prakteknya, menempatkan Allah menjadi kepala barisan dapat kita lakukan seperti berikut. Bertanya-tanya pada Tuhan sebelum bertindak, sebelum kita melakukan apapun ya, kita harus izin Tuhan. Kita bertanya pada Tuhan, apapun yang akan kita lakukan, seandainya kita mau melamar dalam pekerjaan, melakukan sesuatu, kita bertanya pada Tuhan, kita izin Tuhan, biar apa yang kita lakukan, Tuhan kita tempatkan yang paling depan, kita utamakan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam tiap masalah yang kita temui, dalam tiap kesulitan yang kita alami, kita harus mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai kepala barisan. Sekalipun menghadapi masalah yang kelihatannya identik dan sudah pernah kita atasi sebelumnya,
kita tetap harus menempatkan Tuhan yang paling utama. Namun kita perlu selalu bertanya pada Tuhan, karena yang menjadi kepala bukannya kita, melainkan Tuhan. Secara duniawi, kadang kita seperti kita paling depan, cuman kita harus mengandalkan Tuhan. Kita taruh Tuhan yang paling terdepan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Menyerahkan setiap agenda kita ke dalam tangan Tuhan dan mendoakannya adalah wujud nyata menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala barisan. Dalam melakukan apapun, kita harus mengawali dengan doa. Mengawali segala sesuatu dengan doa adalah tindakan praktis yang dapat menjadi kepala barisan. Selama Tuhan berada di kepala barisan, maka kita akan melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperbaiki kembali arah langkah yang terlanjur salah. Memang manusia tidak luput dari kesalahan ya. Karena kasih-Nya, Tuhan ingin selalu mengingatkan dan menegur kita. Jangan abaikan teguran Tuhan. Jangan remehkan nasihat yang Tuhan sampaikan pada kita melalui hamba-hambanya. Ya, kita kalau dikasih nasihat kepada hambanya, kita harus terima, kita saring. Biar kita tahu setiap kesalahan kita. Jangan malu atau merasa gengsi untuk memperbaiki setiap kesalahan ataupun kekeliruan yang telah terlanjur kita buat. Memang manusia, memang kita kadang banyak kesalahan. Tapi kita harus menerima semuanya itu. Kita bisa memperbaiki. Menjadikan Tuhan sebagai kepala barisan berarti mau dengan rendah hati mengakui dan memperbaiki kesalahan yang ada. Kita sering melakukan kesalahan, sering membuat dosa, jauh dari Tuhan. Kita harus mengakui, minta ampun pada Tuhan. Biar dosa sekecil apapun, kita memohon pada Tuhan, minta ampunan pada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai kepala barisan berarti mau dengan rendah hati mengakui dan memperbaiki kesalahan yang ada. Jangan bertahan dan mengeraskan hati pada arah langkah yang salah. Seringkali kita keras seperti batu, tapi kita tetap belajar. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan menurut perintah-perintahnya. Semakin lama mengeraskan hati, maka semakin jauh tersesat dan semakin dalam terjerumus. Saat Tuhan menjadi kepala barisan, maka kita akan menerima terobosan ilahi. Pembelaan Allah yang kuat, pertolongan Allah yang tuntas, terobosan terjadi dalam ketaatan. Jangan khawatir ya, setiap masa Tuhan pasti campur tangan. Pasti ada terobosan. Tuhan tahu seringkali kita membuat kesalahan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Penyayang. Tuhan sangat mencintai anak-anaknya. Ya, mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah kita selalu taat kepada Tuhan, membuat terobosan-terobosan yang luar biasa bagi Tuhan, agar kita selalu hidup layak di hadapannya. Puji Tuhan, itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat pada hari ini, dapat menjadi pertolongan, dapat memperkuat iman kita. Sebelum kita akhiri
Gemar pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memperkuat kami, memberikan kami sesuatu kekuatan agar kami menempatkan Engkau yang paling terdepan, agar kami selalu tahu akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pagi ini ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Ajarkan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan anak-anak kami, saudara kami, teman-teman kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan pada hari ini ya Tuhan, lingkupi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak hidup di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus berkemar, Tuhan Yesus memberkati.